Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha'a wajillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul wakil fi aqdin nikah. Ini pada kajian malam hari ini insyaallah akan membahas tentang hukumnya wakil di dalam akad nikah. Ada dalam akad nikah itu wali, kemudian wali itu boleh mewakilkan. Lalu apakah wakilnya wali itu boleh begitu saja atau ada hukum-hukum tertentu yang harus menjadi ketetapan secara fikihnya? Tsumma dzakartu jawaza taukil fil aqdi lil mujbir wa ghairihi. Ini di dalam pasal ini musannaf akan membahas tentang permasalahan-permasalahan bolehnya mewakilkan kepada orang lain di dalam akad nikah, baik boleh bagi wali mujbir maupun boleh bagi wali yang tidak mujbir. Kedua-duanya memiliki kebolehan untuk mewakilkan pada pihak selanjutnya. Wa qaddim wakilal abi wal jaddi wahdihi bihadwihi ma fi ma taqaddama min haddi. Wa qaddim lan disake sira wakilal abi ing wakile ab ayah wal jaddi lan jad kakek wahdihi lan modo akeo siro hi ing wakil bihadwihima kelawan sepadane ab lanjat fima ing dalam hukum-hukum taqaddama kang sampun dhisik napa ma min haddi bayanema saking biro-biro pelanggaran hukum fikih. Bait ini menerangkan ketika seorang ab atau jad yang mana dia adalah seorang wali mujbir mewakilkan kepada pihak selanjutnya, pihak ketiga, katakanlah pihak ketiga ya, mewakilkan kepada orang lain, siapapun itu wakilnya, maka yang menjadi wakilnya ab memiliki keistimewaan sama seperti ab. Yang menjadi wakilnya mujbir memiliki sama keistimewaan seperti wali mujbir. Dia wali mujbir, maka secara otomatis wakilnya pun memiliki hak ijbar dengan syarat-syarat ijbar yang 7. Ab dan jad ketika memenuhi syarat ijbar boleh menikahkan tanpa izin secara ijbar, maka wakilnya pun sama, boleh menikahkan tanpa izin ketika memenuhi syarat ijbar. Itu maksud daripada bait yang ini. Berbeda nanti bait selanjutnya yang membahas ketika wali dari selain ab dan jad maka tidak lagi memiliki hakul ijbar. Niki nggih yang pertama. Wa qaddim ay alaman sayati minal auliya. Wa qaddim lan disiake sira ay alaman ing tegese ing atase wong sayati kang bakal teka sapa man minal auliya saking pira-pira wali. Wakilal abi dahulukanlah wakilal abi ing wakile ab. Wakilal mujbiri wa huwa al abu. Wakilnya wali mujbir yaitu ab, dahulukanlah wakilnya ab atau jad, wakilnya wali mujbir atas wali nikah yang lain. Itu maksudnya ya, disuruh mendahulukan. Dahulukanlah wakilnya ab dan jad ala ghairihi ing atase sakliyane wakil dari wali-wali yang lain. Ada ayah mewakilkan Zaid atau ada seorang ayah mewakilkan kepada Pak Penghulu. Di situ ada saudara laki-laki yang mana itu juga wali. Dahulu mana? Wakilnya ayah apa saudara laki-laki? Wa qaddim wakilal abi. Dahulukanlah wakilnya ab atau jad tersebut. Itu maksudnya ya. Alal ghairi ing atase saliyane wakil ai min sairil auliya, dari selain para wali. Li'annahu krana sak temene wakil iku yaqumu jumeneng sapa wakil maqamahuma ing dalam nempati panggonane ab lan jad. Karena seorang wakilnya ab dan jad itu
posisinya sama, menempati posisinya ab ayah dan jad kakek, sehingga memiliki hak untuk ijbar di dalam pernikahan, yaitu menikahkan tanpa seizin mempelai wanita apabila memenuhi syarat 7. Itu syarat 7 yang sudah disebut. Sawaun iku padha uga kana ana sapa muwakkiluhu, sapa muwakile wakil hadiron iku hadir, au ghaiban utawa ghaib. Setarakanlah dengan muwakilnya, seorang wakilnya ab ayah, seorang wakilnya jad kakek, setarakanlah dengan muwakilnya, baik muwakilnya ada di situ ataupun tidak ada di situ. Oke, contohnya seorang ayah biasanya mewakilkan kepada Pak Kiai, ya kan ya, atau Pak Penghulu. Ayahnya ada di situ sebagai muwakilnya atau tidak ada, hukumnya tetap sama. Dahulukanlah itu, hukumnya tetap memiliki hukum yang sama, bahwasanya wakilnya ab, wakilnya jad lebih didahulukan atas wali-wali yang lain setelah urutannya ab dan jad, karena dia wakilnya mujbir, maka memiliki hak juga untuk ijbar. Dan ketika ada wali yang lain yang levelnya di bawah ab ataupun jad, baik muwakilnya ada di situ atau tidak, posisi wakil tetap sama, menduduki muwakilnya, tetap didahulukan atas wali-wali yang lain. Oke. Ada seorang ayah mewakilkan kepada Pak Kiai, padahal ini mempelai wanita punya saudara, kakak atau adik yang katakanlah alim juga. Siapa? Maka walinya siapa? Walinya yang menjadi wakilnya mujbir, bukan akhnya, karena itu setara dengan mujbirnya, posisinya untuk didahulukan. Fima taqaddama wahdilan modoake sapa sira aisawi, tegese modoake sapa sira hi ing wakil bihadwihi kelawan setarane utawa levele utawa ngancerine ab lan jad. Ai ij'al tegese dadosake sapa sira lahu marang wakil hukmahuma ing hukume si ab atau jad. Jadi permasalahan yang sering kita lihat itu, terkadang seorang ayah itu mewakilkan kepada kiai atau penghulu. Terkadang ayah yang mewakilkan itu ada di majelis, hadir juga. Terkadang yang mewakilkan itu di luar kota, terus sebutan ghaib. Baik seorang ayah mewakilnya yang mewakilkan ada di tempat atau dia di luar kota, kedudukan wakilnya tetap didahulukan. Kedudukan wakilnya tetap nilainya tinggi, sama seperti mewakilnya. Tidak dibedakan kalau seorang mewakilnya hadir berarti wakilnya enggak fungsi. Enggak, kalau sudah taukil ya sudah. Begitu juga enggak dibalik juga, karena mewakilnya di luar kota, kamu cuma wakil, saya masih kandung saudaranya, berarti ganti ke saya. Enggak juga. Jadi baik mewakilnya ada di tempat maupun mewakilnya tidak ada di tempat, selama mewakilnya adalah wali mujbir, maka wakilnya setara dengan mewakilnya, setara dengan ayah atau abnya di dalam memiliki hak ijbar dan di dalam urut-urutan untuk menikahkan, daripada untuk didahulukan daripada wali-wali yang lain. Niku maksudipun. Ai min hukmin tegese saking hukum ya ta'alaku kang gumantungan apa hukum bihima kelawan ab lan jad. Fa ing kana mongko lamun ana sapa muwakkiluhu, sapa muwakile wakil iku mujbirun iku wali mujbir, ya zawwaja mongko nikahake sapa wakil ya ijbaron kelawan mujbir juga, tapi bisyartihi kelawan syarat-syarat ijbar yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan saderengipun. Sing totale niku wonten 7 niku nggih syarat ijbar. Halaman berapa kemarin syarat syurutul ijbar niku? Halaman 106 kalau cetakan yang ini ya. Syurutul ijbar yang 7 itu. Yang 3 namanya syarat jawazul ikdam, yang 4 namanya syarat sihatun nikah. Yang 3 yaitu harus dengan mahar misil, harus dengan nakdil balad, mata uang negara tersebut, kalau Indonesia ya rupiah, harus dengan halan, tidak boleh di tempo tapi harus dengan tunai, gitu ya. Itu namanya syarat jawazul ikdam. 3 ini. Yang 4 syarat sihatun nikah, yaitu harus seorang suaminya kufu, yang seorang kedua seorang suaminya memiliki atau mampu untuk memberi mahar misil. Yang ketiga tidak ada permusuhan antara si mempelai wanita dengan seorang
mempelai laki-laki, baik tidak permusuhan zahir, tidak permusuhan batin. Yang keempat, tidak ada permusuhan antara mempelai wanita dengan walinya, permusuhan yang zahirah tok. Nah, totalnya 7 inilah yang disebut syarat-syarat ijbar, boleh menikahkan dengan tanpa izinnya mempelai wanita. Ketika syarat 7 ini terpenuhi, kalau tidak berarti tidak boleh. Ketika syarat 7 ini terpenuhi, seorang ayah, seorang kakek bisa menikahkan dengan ijbar. Begitu juga wakilnya ab, wakilnya jad, bisa menikahkan dengan ijbar juga dengan 7 syarat tersebut. Itu maksudnya bed di ini. Ya, kalau kita angen-angen sekarang rata-rata yang mewakilkan itu kalau di daerah kita nggak hanya ketika justru sering kali itu malah wali mujbir mewakilkan, ya kan ya, kepada kiai biasanya atau kepada penghulunya. Artinya kasus seperti ini sering terjadi, wali mujbir mewakilkan. Nah, kalau syarat ijbarnya terpenuhi dan 7 syarat tersebut terpenuhi, maka seorang wakil pun juga memiliki hak untuk menikahkan secara ijbar. Andai saja itu terjadi, pernikahannya sah. Bukan sekedar, artinya kita mengaji ini tidak untuk dipraktekkan semena-mena begitu, tidak. Andai kata ada kejadian semacam itu, maka pernikahannya adalah sah. Ngoten nggih. Naam laisa liwakilil jadi tawalit tarafaini mitlahu. Naam ya kaya mengkono-mengkono memiliki hukum yang sama dengan mujbirnya, dengan mewakilnya, yaitu ijbar. Laisa ora ana liwakilil jadi kedue wakil jad apa tawalit tarafaini apa maleni sisi loro, mitlahu ngumpamani jad, mitlahu hale ngumpamani jad. Tapi betul ya, namanya wakilnya ab, namanya wakilnya jad itu setara dengan ayah, dengan abnya, dengan jadnya di dalam masalah ijbar, di dalam masalah didahulukannya atas wali-wali yang lain. Akan tetapi ada permasalahan yang beda. Apa itu? 1. Seorang kakek itu bisa menjadi wali dari 2 sisi. Maksudnya bagaimana? Seorang kakek punya cucu, punya anak 2, Zaid dengan Bakar. Zaid punya anak laki-laki, Bakar punya anak perempuan. Kebetulan anak laki-lakinya belum balik, belum bisa menikah dengan sendiri karena belum balik. Tapi mau dinikahkan dengan anak perempuan. Jadi putu mau dinikahkan dengan putu. Putu dari sini kakeknya 1, punya cucu 2 dari anak yang berbeda, dari anak 2 ya, dari punya anak Zaid dengan Bakar. Zaid melahirkan anak laki-laki Umar katakanlah. Bakar punya anak perempuan Halimah katakanlah. Berarti status Umar dengan Halimah adalah cucu binisbah jad tadi ya kan. Kebetulan karena suatu hal mungkin ayahnya meninggal, supaya ada yang ngerumat itu si Umar karena masih kecil, dinikahkanlah dengan Halimah karena masih butuh perawatan. Tegasnya kayak mandi sih butuh dia mandikan, baju butuh dicucikan, masak butuh dimasakkan. Kebetulan Halimah ini udah gede, udah usia 30 tahun atau 25 tahun, udah mandiri lah. Nah ini si Umar sama-sama cucunya usianya baru katakanlah baru 7 tahun. Kok dinikahkan Ustadz? Menikah itu enggak selamanya orientasinya ke hubungan badan, enggak. Kalau ini ada masalah lain, supaya ini anak laki-laki yang masih kecil ini ada yang ngurus, karena hartanya banyak, supaya jatuhnya yang keluarganya dewe katakanlah. Siapa yang enggak ada wali kecuali kakeknya, ayahnya udah meninggal semua. Ayahnya si Umar dengan ayahnya si Halimah udah meninggal semua. Walinya siapa ini? 2 orang ini. Walinya 1. Walinya si perempuan ya kakeknya. Walinya si Umar karena dia masih 7 tahun butuh wali ya kakeknya. Saged dipahami napa tereng niki? Ini butuh papan tulis kayaknya. Ini ya, saya buatkan yang nama-namanya ada di sini. Yang kita pantas jadi kakek siapa di sini? Pak Haji Yusron kayaknya. Pak Haji Yusron anggap aja kakek. Punya anak laki-laki siapa nih Pak Haji? Udah. Fauzi ini nih. Ya, Fauzi ya. Punya anak laki-laki siapa?
Fauzi kalau Pak Lebih musbihin. Nah ya punya anak laki-laki, ya kan? Punya anak laki-laki 2. Satu Mas Fauzi, satu Pak B musbihin. Mas Fauzi punya anak laki perempuan atau laki-laki Halimah. Pak Musbihin punya anak laki-laki Zaid. Berarti Zaid sama Halimah cucunya Pak Haji Yusron semua, betul nggak? Betul. Yang anaknya yang laki-laki anak siapa tadi? Anaknya Pak Musbihin. Kebetulan orang tuanya mati semua, Pak. Iya, tinggal ada 2 cucu dalam asuhan 1 kakek. Karena suatu hal kemaslahatan, mungkin si Zaidnya masih kecil, butuh di rumah, butuh seng masak, ada yang memasakkan, ada yang mencuci bajunya dan lain sebagainya, dan dia hartanya banyak. Mau 1. Kakeknya punya inisiatif. Ini kan cucu ketemu cucu, berarti statusnya Zaid sama Halimah misanan. Boleh dinikahkan? Boleh. Halimahnya udah usia 20 tahun, udah bisa mengurus diri sendiri dah. Dinikahkanlah itu si Halimah, nggak ada wali siapa-siapa kecuali Pak Haji Yusron. Walinya sudah nggak ada, kecuali ayahnya nggak ada, berarti lempar ke kakek kan? Ya, berarti walinya Halimah adalah Pak Haji Yusron. Walinya si Zaid anaknya siapa tadi? Pak Musbihin. Walinya Zaid itu laki-laki, kenapa butuh wali? Kebetulan dia belum balik. Kalau sudah balik nggak butuh wali, laki-laki menikah sendiri. Nah, dalam hal ini wali nikah. Dalam hal ini wali nikah. Kalau ya wali asuh ini dalam hal ini menjadi wali nikah. Wali nikah bagi si Halimah. Betul juga bagi si Zaid. Kenapa bagi si Zaid? Karena Zaid belum balik. Ketika belum balik, dia belum bisa menikah sendiri. Ya. Kobul. Betul. Untuk kobulnya. Ya, sedikit ketangkep nggih. Nah, akhirnya dinikahkanlah Zaid yang usianya baru 8 tahun. Otomatis walaupun dia sudah tamyiz, kalamnya belum dianggap, akadnya belum dianggap oleh syariat, ya kan ya. Maka dia butuh wali. Walinya siapa? Ayahnya udah nggak ada, berarti lempar ke kakek lagi. Ada 1 orang menjadi wali dari 2 sisi mempelai pernikahan. 2 peran berarti. Ya, 2 peran. 1 orang ambil 2 peran. Ini hanya dimiliki oleh seorang kakek. Udah nggak ada lagi. Hatta ayah nggak punya peran ini. Nah, ini sudah ketangkep nggih? Nah, itu si Pak Haji Yusron sebagai seorang kakek memiliki hak untuk menjadi walinya Halimah karena dia perempuan butuh wali walaupun sudah besar, dan untuk menjadi walinya si Zaid karena si Zaid kebetulan mau dinikahkan sementara dia belum baligh. Berarti dia nanti yang menikahkan zawajtuka wa ankahtuka, ya, Halimah, karena dia menjadi walinya. Lalu dia yang qabul sendiri, qabil tu nikahaha wa tazwijaha li Zaid. Jadi seorang ngomong sendiri diterima sendiri. Itu hanya bisa terjadi dalam contoh seperti ini. Berarti satu sisi peran wali ijab, ya, wali qabul, betul. Iya. Iya, dalam satu transaksi akad. Ini hanya terjadi seperti ini contohnya. Ya. Ini contoh-contoh yang ajib gitu ya. Satu orang bisa bisa ambil 2 peran. Dan akadnya sah. Biasanya dalam akad apapun itu nggak sah, ya. Kalau sendirian, dia yang menjual, dia yang membeli, nggak bisa dalam akad B. Dia mewakilkan, dia yang terima, wakilnya nggak bisa. Tapi dalam hal ini karena jad ini dari satu sisi dia adalah wali mujbir, satu sisi juga seorang mempelai laki-laki yang masih kecil ini ibaratnya masih laghwu, dan walinya adalah dalam hal ini adalah jad, wali ijab sekaligus wali qabul. Ini namanya tawalid torofen, menjadi wali dari 2 sisi, sisi ijab dan sisi qabul. Ya. Umpama kakek mau kemudian mewakilkan kepada kiai setempat untuk menjadi wali qabulnya, bisa sekali. Ya. Ini kan hanya membahas fenomena begini boleh ndak, begini boleh ndak, begitu boleh ndak, begitu. Oke. Nah,
Ini seorang kakek memiliki keistimewaan tawalid torofen, menjadi wali dari dua sisi ijab dan sisi kabul dalam permasalahan menikahkan ibnu ibnihi dengan bintu ibnihi. Itu ya. Dengan di dalam masalah pernikahan putu ketemu putune. Putune ketemu putune. Tetapi kalau seorang jad yaitu Pak Haji Yusron dalam hal ini mewakilkan kepada pihak ketiga Pak Ustadz Sopan katakanlah. Pak Ustadz Sopan wakilnya Pak Haji Yusron, wakilnya wali mujbir. Apakah sama boleh tawali torofen? Tidak boleh. Itu yang sedang ingin dibahas oleh Kiai Musonefnya. Jadi wakilnya mujbir memiliki keistimewaan sama dengan mujbir, sama dengan jad dalam perkara ijbarnya, dalam perkara didahulukannya atas wali-wali yang lain. Tetapi dalam khususiyahnya jad bisa tawalid torofen, wakilnya tidak memiliki keistimewaan tersebut. Itu titik poin yang disampaikan musonefnya. Ketangkap ya? Ini jarang-jarang dibahas soal ya. Ya. Iya. Ya. Kabulnya, kabulnya. Ya. Jadi bahasa sopan ya cuma satu. Tapi bi khilafi wakilaihi. Jadi kalau Pak Haji Yusron hanya mewakilkan kepada Pak Ustadz Sopan tidak bisa menikahkan Halimah dengan Zaid tadi sendirian, nggak bisa. Padahal andai kata Pak Haji Yusron bisa sendirian. Putune sing wedok dinikahnya ambek putune sing lanang oleh satu wali bisa. Tapi kalau diwakilkan kepada Pak Ustadz Sopan sendirian tok nggak bisa. Pak Ustadz Sopan untuk menjadi tawalid torofen, berperan dua sisi ijab, sisi kabul nggak bisa. Ijabnya saja atau kabulnya saja silahkan. Bi khilafi wakilaihi, berbeda nih kelawan wakil lorone jad. Nah, ini yang permasalahan dikembangkan lagi. Tapi kalau Pak Haji Yusron ini mewakilkan kepada Pak Ustadz Sopan sebagai ijabnya, Pak Ustadz Rokib sebagai kabulnya, maka baru bisa. Satu orang mewakil, wakilnya dua. Satu wakil sebagai sisi ijab, satu wakil sebagai sisi kabul dalam permasalahan seperti ini. Tapi ya, dalam menikahkan ibnu ibnihi dengan bintu ibnihi, bas itu tok. Cucu dengan cucunya, itu tok. Begitu nggih? Kalau mewakilkannya kepada dua orang, maka dua orang tersebut baru bisa tawalid torofen dari muwakil satu, yaitu beliau Pak Haji. Ketangkap nggih? Atau Pak Haji Yusron cuma mewakilkan kepada Pak Ustadz Sopan satu tok, tapi Pak Haji Yusronnya sebagai ijabnya, Pak Ustadz Sopan sebagai kabulnya, itu juga bisa. Atau dibalik juga bisa. Jadi kalau dikembangkan kurang lebihnya ada 4 masalah dalam permasalahan itu. Gimana mboten? Ya, kurang lebihnya begitulah. Ya, agak seru pembahasannya ini. Wakil dengan dua orang. Yang pertama rumusnya Pak Haji Yusron sebagai seorang jad ketika dalam permasalahan menikahkan ibnu ibnihi yaitu Zaid, karena Zaid itu putu, dengan bintu ibnihi putu meneng tapi sing wedok. Gimana mboten? Pak Haji Yusron bisa tawalid torofen kalau ayahnya sama-sama sudah nggak ada. Kebetulan ini bapaknya nggak ada semua ini. Mudah-mudahan diberi panjang umur semua, amin. Ini contoh saja. Ini ya, Pak Haji Yusron memiliki keistimewaan bisa tawalid torofen, bisa menjadi wali dua sisi ijab dan sisi kabul, menikahkan orang satu sisi dia sebagai ijabnya, satu sisi sebagai kabulnya sendirian, itu bisa. Tinggal ada saksi nanti. Nah, bila diwakilkan kepada satu orang tok, maka satu orang tersebut nggak bisa tawalid torofen. Bila diwakilkan kepada dua orang, maka walaupun dua orang tersebut mewakilnya satu, maka yang satu bisa taukil di dalam ijabnya, yang satu bisa taukil di dalam kabulnya. Satu-satu. Diwakilkan Pak Ustadz Sopan sebagai ijabnya, diwakilkan Pak Ustadz Rokib sebagai kabulnya, bisa. Atau wakilnya cuma satu Pak Ustadz Sopan, tapi Pak Haji Yusronnya tandang turun tangan. Pak Haji Yusron sebagai ijabnya atau kabulnya, Pak Ustadz Sopan sebagai salah satunya, itu juga bisa. Itu keistimewaannya jad. Yang tidak di kalau sudah balik sudah tidak butuh.
tidak butuh wali. Ini kan contohnya harus ketika dia belum balik, supaya butuh kepada wali. Intinya sedang ingin mencontohkan kapan surahnya seorang jad, seorang kakek bisa tawalid torofen, bisa menjadi wali dari dua sisi, ijab dan qabul. Maka contohnya harus seperti tadi, menikahkan putune karo ketemu putune, muk sing lanang tasik dereng balik. Begitu tok. Ngoten. Saged ketangkap nggih? Ya lanjut mawon, Bro. Nggih. Umpamanya kita Yusron cara punya guru kiai dan yang satu mati akhirnya masalah gompolan dua-duanya. Pak Yai dengan kula kuwi materi jadi karo mau bunsisan. Pripun nggih umpami? Iya. Itu wonten keterangan nggih. Nah, ini kan borongan ikan iki. Iya. Itu tidak boleh. Tadi kan kata Pak Haji Yusron taukilnya kepada Pak Ustadz Sopan borongan. Pak Ustadz jenengan kula aturi maukil taukil makili kula ing dalam ijabe Halimah yo sekaligus qabule Zaid. Loro-lorone putune Pak Haji Yusron sedaya. Angsal napa mboten tidak boleh. Itulah sisi lemahnya wakil itu tok satu. Jadi wakilnya jad itu memiliki kesamaan kedudukan dengan jad kecuali babagan ini tok, ya. Kecuali babakan seorang jad bisa talawali torofen, bisa ambil andil dua peran ijab dan qabul, tapi wakilnya ndak bisa seperti itu. Itu aja permasalahannya. Okay. Wa amma wakilu ghairu daini fasartuhu taqaddumu idnin fihi min halidi rushdi. Amma wakilu ghairu daini, adapun anapun utawi wakile sakliyane aplanjat, fasyartuhu mongko iku utawi syarate wakil ghairu daini taqaddumu idnin iku ndisi ini izin fihi ing dalem fihi ing dalam ghairu daini minha saking zauj, fihi ing dalam tazwij, fihi ing dalam tazwij minha saking zaujah lidi rushdi marang mempelai jaler ingkang rusyid, ingkang pinter, ingkang berakal, nggih, ingkang rasyid. Adapun maknanya bet, adapun wakil selain ayah dan kakek, maka syaratnya harus ada izin di dalam menikahkan terlebih dahulu dari mempelai wanitanya untuk dinikahkan kepada mempelai laki-laki yang kufu, yang memenuhi syarat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saumpama selain ayah dan kakek berarti siapa? Saudara laki-lakinya mempelai wanita. Dia mau mewakilkan kepada Pak Kiai. Ini penting sekali para rawuh. Jangan dikira ini nggak penting. Ini kasus waqi'iyah. Seorang saudara laki-laki, ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, tinggal saudara laki-laki. Saudara laki-laki masih baru usia 20 tahun. Corok kongkon maleni urung wani. Dilalah ora santri sisan. Akhirnya wakil marang kiai. Itu syaratnya bila mempelai wanitanya sudah memberi izin saudara laki-lakinya untuk menikahkan dengan calon tertentu. Selama ini namanya kita ngoreksi ke situ nih napa mboten. Di sekeliling kita seorang mempelai wanita memiliki dua saudara laki-laki, yang satu kakak usianya 30 tahun, yang satu adik usianya 20 tahun, itu cewek usianya 25 tahun. Walinya siapa ini? Ayah, ibu udah, ayah sama kakeknya udah meninggal semua. Walinya siapa berarti? Kakak sama adiknya. Setara, walaupun ada yang lebih tua maupun ada yang lebih muda, setara kan kedudukannya selama sudah balik, ya kan? Kakak atau adiknya mau mewakilkan ke kiai itu ndak boleh selama belum ada izin menikahkan dari si mempelai wanitanya. Selama belum ada izin aku nikahno seperti itu karo si Zaid. Nah, dalam hal ini mempelai si calon wanita ini boleh mewakilkan kepada kakaknya, boleh mewakilkan kepada adiknya. Sesuka dia memilih yang mana, boleh dua-duanya. Saya wakilkan kepada kalian berdua. Ya.
Ternyata pembahasannya panjang juga ini kalau tak bahas. Selama ini di sekeliling kita ngoten mboten ini. Ketika kita mendapati wali ayah dan kakeknya sudah nggak ada, walinya adalah kakak atau adik. Kemudian pasti rata-rata itu taukil sama kiai. Nah ternyata ada syarat sahnya taukilnya dia kepada pihak ketiga itu setelah ada izin dari mempelai wanita supaya mempelai wanita tersebut dinikahkan. Ternyata ada syarat seperti itu. Nah di sekeliling kita itu kita perhatian sampai segitu nopo mboten. Saya kira jarang terperhatikan. Gini mboten. Konsekuensinya bagaimana? Kalau ternyata seorang wali entah kakaknya atau adiknya, ini karena bukan mujbir soalnya. Dia taukilnya hari Senin. Memberi izinnya hari Selasa, akadnya hari Rabu itu enggak sah. Kenapa? Memberi izinnya si mempelai wanita kepada kakak atau adiknya setelah dia taukil. Jadi dia taukil sebelum mendapatkan izin untuk menikahkan. Jadi buat hati-hati ya, penghulu setempat hendaklah kalau memang itu ternyata walinya adalah bukan ab atau bukan jad, entah itu entah itu kakak, entah adik, entah paman, untuk hati-hati Pak lebihnya dikte kepada wanitanya. Sampan sudah taukil memberi izin kepada kakakmu atau adikmu untuk menikahkan dengan calonmu niku, nggih sampun. Baru dia taukil kepada itu. Itu untuk hati-hatinya. Soalnya ridho ketemu ridho, tapi meneng tok. Aku wis ngerti adikku wis mesti gelem tak nikahke. Tapi belum ada lafadznya, itu nggak dianggap kemarin, ya kan? Nggak dianggap izin, ya kan ya? Ya kan? Itu masih dianggap ijbar. Ya kan kemarin itu. Jadi menikahkan seorang ayah menikahkan anaknya dengan mempelai dengan laki-laki idamannya si A. Tapi anaknya ini masih perawan, berarti otomatis dia memiliki hak ijbar. Mempelai laki-lakinya juga kufu. Ya, otomatis memiliki hak ijbar. Tapi karena seorang ayah ini sudah tahu kalau si cewek ini seneng nemen sama dia, akhirnya dinikahkan tok tanpa meminta isti'dzan. Itu masih kategori contoh ijbar. Walaupun seorang ayahnya tahu kalau itu si ceweknya pasti mau. Lor semboten kemarin. Kan begitu nggih? Berarti dalam hal ini untuk hati-hati ketika Pak Lebih atau Kiai atau siapa aja mendapati seorang kasus pernikahan yang walinya bukan ayah, bukan kakek. Walinya adalah setelah itu, entah entah paman. Pasti rata-rata seringkali itu taukil kepada kiai atau kepada penghulu kan ya. Nah, ditaukiti lagi mbak atau neng atau siapa ceweknya, coba sampan sudah memberi izin masmu untuk taukil untuk menikahkan sampean apa dereng, sampun kula pun maringi izin untuk menikahkan sekaligus taukile oleh apik mana. Ngoten nggih. Baru setelah itu seorang wakil, seorang wali saudaranya tadi kakaknya itu taukil kepada kiai yang ada di situ. Untuk hati-hati. Karena ini mengatakan begitu, wa amma wakilu ghairu daini fasartuhu taqaddumu idnin fihi min halidi rusdi. Adapun wakilnya selain ayah dan kakek, maka syaratnya adalah harus ada izin terlebih dahulu dari mempelai wanita kepada wali selain ab dan jad tersebut untuk menikahkannya. No. Jadi agak rumit. Nggih. Niki. Mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi pengaosan dalu menika ingkang singkat menika saged memberi manfaat bagi kita sekalian fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Mbok menawi wonten kurang sopan atau sabku lisan mohon dimaafkan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.